Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Semuanya baik kan? Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijauhkan dari segala mara bahayanya. Gimana kali ini untuk mengikuti matsamanya? Masih semangat? Harus dong, pastinya harus semangat. Walaupun matsama yang kita lakukan pada kali ini dilakukan secara online, akan tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu tetap belajar. Nah, kakak ucapkan selamat ya kepada kalian semua yang telah diterima masuk di MAN 1 Kota Pekalongan. Saya, Ari Maskuri, Ketua OSIS MAN 1 Kota Pekalongan. Di sini, saya akan sedikit menerangkan tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, membahas tentang organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah wadah atau tempat bagi sekelompok orang yang saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, organisasi itu adalah tempat bagi beberapa orang yang lebih dari satu dan bekerja sama serta memiliki tujuan yang sama. Nah, di dalam organisasi ada yang namanya manajemen organisasi. Nah, kakak jelaskan secara ringkas saja ya tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu adalah pembagian tugas untuk masing-masing anggotanya. Jadi, tiap-tiap anggota itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Contohnya, seperti ketika kita di dalam kelas, pasti ada yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, itu adalah gambaran kecil dari manajemen organisasi. Nah, sekarang, organisasi iman apa saja sih? Pastinya kalian tidak asing lagi. Ada OSIS. Nah, OSIS. Pastinya kalian tidak asing nih mendengar kata OSIS. Di SMP maupun MTS kalian pasti sudah ada OSIS. Nah, OSIS itu apa sih? OSIS itu kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Tujuannya untuk apa tugas OSIS itu? Tugasnya yaitu memfasilitasi siswa untuk menyalurkan aspirasinya, terus mengekspresikan kreativitasnya dan juga berkontribusi dalam hal-hal yang positif. Nah, untuk struktur di OSIS MAN 1 ini mungkin tidak bisa kakak tampilkan karena melihat cara kita melakukan media pembelajarannya seperti ini. Jadi untuk strukturnya mungkin akan kakak sebutkan saja. Ya mungkin hanya pengurus hariannya saja. Mulai dari ketua. Ketua itu ada sendiri, kakak sendiri, Kak Ari Maskuri. Sedangkan untuk wakil ketua OSIS itu ada Kak Aryani Agustina. Dan untuk sekretaris 1 itu ada Kak Siva Hovifatul Zaro. Dan untuk sekretaris 2 itu ada Dina Fitriana. Bendahara 1 itu ada Kak Asih Mulyati. Dan untuk bendahara 2 itu ada Kak Almia Zalzabila. Dan di bawahnya itu ada beberapa seksi bidang. Namun untuk seksi bidang tidak bisa kakak jelaskan karena mengingat jumlahnya juga agak sedikit banyak dan juga anggotanya juga banyak. Jadi mungkin untuk pengurus harian saja. Nah, organisasi yang lain apa sih kak? Ada pramuka. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan pramuka kan? Pramuka di MAN 1 Kota Pekalongan itu memiliki banyak kegiatan loh. Nah, biasanya panggilan untuk Dewan Penggalan itu kan di SMP atau di MTS ya. Nah, kalau di SMA ini ada sebutannya Dewan Ambalang. Nah, itu yang membedakannya. Nah, di pramuka ini kegiatannya biasa berupa perkemahan calon penegak atau PCP, terus pelantikan Bantara Akbar bagi kalian nanti di kelas 10. Dan juga ada latihan rutin yang di dalamnya itu ada materi-materi, baik materi pramuka maupun di luar pramuka. Pastinya seru deh. Nah, bagi kalian yang di SMP-nya dulu mengikuti Dewan Penggalang, teruskan di mana nanti kalian ikut Dewan Ambalan. Nah, dan ekstrakurikuler pramuka ini bagi kelas 10 itu wajib loh ya. Wajib, sekali lagi kakak ingatkan itu wajib. Dan untuk Dewan Ambalannya sendiri itu tidak wajib. Jadi kalian bebas mau ikut Dewan Ambalan atau tidak. Nah, selanjutnya setelah pramuka ada PKS. PKS sendiri itu kepanjangan dari Patroli Keamanan Sekolah. Nah, ini nih, jika kalian ingin menjadi Polri atau Polwan bisa ikut PKS. Karena apa? Biasanya PKS itu nantinya biasa mengadakan latihan di Polres. Nah, dari situ nanti kalian dapat sertifikat. Nah, dari sertifikat itu nanti memudahkan kalian jika ingin masuk ke dalamnya. Nah, kegiatannya di PKS apa saja kak? Biasanya di PKS itu ada latihan senam lantas,
Nah, biasanya senam lantas ini nantinya diikutkan serta ke dalam lomba. Nah, kalian bisa ikut lombanya. Terus ada apa lagi sih Kak? Biasanya PKS kalau yang tahun kemarin itu mengadakan susur pantai bersama dengan PMR. Nah, di situ nanti ada praktek materi, juga ada have-nya juga. Nah, setelah PKS yang ketiga itu ada PMR. Nah, seperti tadi yang Kakak bilang, PMR. Acaranya juga sama, ada susur pantai, juga ada latihan gabungan antara PMR Wira seluruh kota Pekalongan, dan juga ada belajar bareng bersama PMI Kota Pekalongan. Nah, yang keempat ada apa lagi sih Kak? Yang keempat lagi ada Paskibra. Paskibra di Man 1 Kota Pekalongan ini keren-keren loh. Biasanya nanti kalau kalian ikut Paskibra bisa ikut seleksi Paskot. Nah, ketika kalian ikut seleksi Paskot, ketika keterima, nanti bisa ikut pengibaran bendera 17-an di lapangan Mataram. Jadi keren. Di sana kalian akan ketemu dengan Bapak Wali Kota, aparatur sipil negara lainnya, dan juga kepala dinas lainnya. Nah, di situ banyak ramai orang-orang penting. Nah, nanti kalian di sana juga bisa foto bareng loh sama Bapak Wali Kota, gimana? Seru kan? Nah, setelah itu ada jurnalistik. Nah, jurnalistik di Man 1 Kota Pekalongan ini bernama Jurnalis Karisma. Nah, Jurnalis Karisma ini biasanya kegiatannya mengadakan workshop, wawancara dengan beberapa narasumber, baik itu narasumber dari Man ataupun dari luar Man. Dan juga biasanya mereka membuat majalah loh. Dan majalah tersebut dinamai majalah Karisma seperti nama jurnalis itu sendiri. Nah, di majalah Karisma ini nantinya di dalamnya memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Man. Bisa itu fasilitas, prestasi, ataupun cerita pendek, dan juga puisi. Ada puisinya juga loh biasanya. Nah, bagi kalian yang suka menulis puisi ataupun cerpen, bisa dimuat di situ. Nah, sekarang selanjutnya ada Manapala. Wih, Manapala apa itu Kak? Kok aku baru denger? Nah, ini Manapala ini kepanjangan dari Man 1 Kota Pekalongan Pecinta Alam. Nah, organisasi pecinta alam tidak semua SMA ada loh. Tetapi di Man 1 Kota Pekalongan ini ada. Nah, kegiatannya apalagi sih Kak? Di Manapala itu ada kegiatan fun camp, terus latihan rock climbing yang manjat dinding itu sih. Terus ada orienteering. Orienteering itu apa sih Kak? Orienteering itu kalian belajar tentang navigasi darat. Jadi nanti kalian itu belajar tentang arah mata angin, dan juga membaca peta, tanda-tandanya, simbol-simbolnya. Nanti kalian akan belajar itu. Terus ada lagi tentang lingkungan hidup. Di sini nanti kalian juga akan belajar bagaimana sih bereksplorasi dengan alam yang lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada Den Balagosa. Apa sih itu Kak Den Balagosa? Den Balagosa itu adalah pasukan khususnya Man 1 Kota Pekalongan. Widih, keren kan pasukan khusus. Jadi, kalau kalian ingin masuk ke Den Balagosa, ada beberapa tahap tesnya. Nah, namanya juga pasukan khusus, pasti harus dites dulu dong. Nah, karena Den Balagosa ini termasuk organisasi yang baru, jadi belum banyak kegiatannya. Nah, mungkin itu adalah beberapa organisasi kesiswaan yang ada di Man 1 Kota Pekalongan. Nah, sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Man 1 Kota Pekalongan apalagi sih Kak? Kegiatannya banyak sekali. Dimulai dari peringatan Hari Besar Islam. Di peringatan Hari Besar Islam itu sendiri terdapat banyak kegiatan seperti Muharraman, Rajaban, Maulidan, terus apa lagi ya? Masih banyak lagi pokoknya deh. Nah, seperti di Muharraman sendiri biasanya kita mengadakan lomba-lomba seperti lomba membuat kaligrafi, terus lomba pidato, lomba adzan, dan masih banyak yang lainnya deh. Terus nah ada lagi nih, latihan kurban ketika Idul Adha. Nah, itu biasanya kita melakukannya setahun sekali ketika Idul Adha. Ada juga acara kelas meeting yang biasa diselenggarakan setelah kita PAT semester 1. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan para siswa ketika setelah mengerjakan soal-soal yang banyak sekali. Nah, kita mengadakan acara kelas meeting. Tujuannya untuk refreshing. Nah, seperti itu. Dan untuk acara yang lainnya ada lagi loh, seperti pensi. Pensi itu acara pentas seni. Biasanya di Man 1 Kota Pekalongan ini mengundang artis kalau mengadakan pensi. Nah, di pensi ini juga biasanya ada beberapa dari siswa ataupun kelas yang dimintai untuk menampilkan pertunjukan. Nah, dari itulah maka biasanya pensi itu kita mengadakannya secara besar-besaran nih. Tapi tidak terbuka untuk umum ya, hanya untuk warga Man 1 saja. Nah, seperti itu. Dan untuk acara-acara yang lainnya masih banyak lagi deh pokoknya.
Nah, untuk kegiatan ekstrakurikulernya sendiri itu ada banyak. Nah, jika adik-adik sudah menonton video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pasti adik-adik sudah sedikit melihat gambaran dari kegiatan apa ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan ini. Nah, contohnya seperti ada futsal, voli, takraw, karate, taekwondo, silat, tari, seni lukis, paduan suara, basket, dan masih banyak yang lainnya deh. Pokoknya banyak sekali deh kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Kota Pekalongan ini. Dan juga dari masing-masing ekstrakurikuler tersebut sudah menorehkan prestasi yang sangat banyak. Bahkan ada yang sudah sampai tingkat nasional loh. Sudah sampai tingkat nasional itu. Bayangkan itu sangat membanggakan sekali kan. Nah, bagi adik-adik sekalian, nanti ketika sudah berangkat bertatap muka di MAN 1, silahkan kalian ikuti semua kegiatan yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, kalau bisa kalian torehkan prestasi kalian, kembangkan minat bakat kalian di MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, mungkin untuk data-data prestasi yang tadi kakak sudah sebutkan, nanti akan ditayangkan pada slide terakhir. Nah, tetap semangat, pesan dari kakak, berprestasilah bersama MAN 1 karena madrasah hebat bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.